Tadi pagi saya sampaikan tentang pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ya. Saya akan kembali membacakan tentang hal ini, membawakan tentang hal ini, biarlah kita semakin erat hubungan kita dengan Tuhan. Kita akan boleh beribadah terus untuk meninggikan nama Tuhan. Pengharapan saya lupa. Dalam Roma 12, mohon maaf ya. Dalam Roma 12 kita akan buka ya, bukan di 1 Petrus, tapi Roma. Haleluya. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan membaca ini tentang persembahan yang benar, Bapak Ibu, ya. Kita akan bacanya tentang persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan 3-nya. Kita baca bersama-sama saja ya. Ayat pertama kita baca 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut yang kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan. Nats Alkitab yang kita baca dari Roma 12 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berbicara tentang hal yang sangat penting bagi kita ya, karena di sini berbicara tentang persembahan yang benar. Bapak Ibu, persembahan yang benar tidak ada yang lain yang Tuhan minta dari kita selain daripada mempersembahkan hidup kita sepenuhnya, hidup kita. Artinya segenap hidup kita, segenap eksistensi hidup kita. Tidak boleh separuh-separuh. Istilahnya kalau kita mau datang menyembah Tuhan, kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kita tidak bisa memberikan hidup kita separuh-separuh. Ya, tidak bisa kita hanya memberikan sebelah kaki kita atau sebelah tangan kita. Tetapi Tuhan menuntut segenap hidup kita, karena Tuhan tidak menginginkan persembahan yang pincang. Makanya dikatakan dalam perjanjian lama bahwa persembahanmu janganlah binatang yang cacat, dikatakan seperti itu. Demikian kita pada hari ini, yang Tuhan mau dari kehidupan kita adalah segenap hidup kita, dikatakan di sini sebagai persembahan yang hidup berkenan kepada Allah adalah segenap hidup kita. Dikatakan di ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Ini nasihat dari sesuatu hal yang baik, supaya kita memberikan suatu persembahan yang baik dan berkenan kepada Allah. Dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau dalam perjanjian lama dikatakan bahwa persembahan kita tidak boleh sesuatu hal yang disebut dengan yang cacat. Persembahan kita harus yang tambun, persembahan kita harus yang terbaik, persembahan kita kalau boleh ya, kalau kita mengikuti dikatakan umur 1 tahun, yang tambun, yang bagus posturnya, dan itulah sebagai persembahan. Namun di sini berbicara tentang yang tambun, yang terbaik, itu adalah berbicara kehidupan kita. Artinya Tuhan meminta dari pertobatan kita yang sungguh kepadanya, supaya kita bisa memberikan sesuatu hal yang berkenan. Iya, yang berkenan, yang akan menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kita untuk supaya menjadi penyembah yang benar. Ya, dikatakan dalam Yohanes 4 itu di sana, yang menjadi penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa untuk menyembah Allah dengan baik itu adalah berbicara hati nurani kita yang sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan.
Nah, kalau kita hidup dalam pertobatan, maka sesungguhnya roh yang ada dalam kita itu akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kalau roh kita menyala-nyala, roh kita memang sepenuhnya berserah kepada Tuhan, itu akan membuat hati Tuhan, ya hati Tuhan tergugah hatinya, artinya dia akan semakin senang dengan kita. Nah, di sini dikatakan persembahan yang harum, yang kudus lagi berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang disebut dengan ibadah yang sejati. Apa yang kita mau berikan kepada Tuhan dari kehidupan kita? Yang ada seringkali bertolak belakang dengan keinginan kehendak firman atau kebenaran firman Tuhan. Yang adalah menuruti kehendak daging kita. Seringkali yang seperti itu. Segala kehidupan segala keinginan kita itu syarat dengan keinginan daging. Seringkali seperti itu. Kenapa? Karena memang kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, tidak mungkinlah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena pada hakikatnya manusia syarat dengan keinginan daging. Kira-kira seperti itu dalam Roma 8 di sana menyatakan tentang hal itu. Tetapi kembali lagi pada malam hari ini diingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu ternyata menginginkan sesuatu yang baik dari kita, yang terbaik dari kita. Nah, oleh sebab itu mari kita pelajari dengan baik, kita benar-benar mempelajari apa sih kemauan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa banyak orang yang mandek dalam pertumbuhan imannya? Karena dia tidak mau memberikan yang terbaik dari hidupnya. Ya, dia selalu memberikan justru dari sisa hidupnya. Mau pergi ke gereja, ya urung-urung waktu. Kalau boleh, ya enggak usah yang apa namanya ya, jangan setiap minggu boleh datang ya, kalau boleh, kalau lagi sempat aja kira-kira untuk boleh datang. Padahal yang Tuhan mau itu adalah kontinuitas ya, kontinuitas ya, apa gunanya ya, sesuatu hal yang terus menerus ya, kita datang selalu kepada Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita ini menjadi sesuatu pedupaan yang harum di hadapan Tuhan. Tapi kembali lagi, kita justru seringkali menyenangkan kedagingan kita. Kalau perlu kita memberikan sisa waktu kita untuk Tuhan. Bukan memberikan seluruh hidup kita, tetapi memberikan sisa-sisa kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu seringkali kita tidak menjadi orang yang lebih giat, tetapi kebanyakan kita hanya sekedar saya mau beribadah hari Minggu kalau ada kesempatan. Kira-kira seperti itu. Kalau ada waktu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Berikan waktu kita untuk Tuhan. Kalau hidup orang yang bertobat yang sungguh-sungguh, sebenarnya dia akan senantiasa memberikan yang terbaik. Waktunya adalah waktu yang terbaik untuk dia berikan kepada Tuhan. Ya, kalau boleh jangan terlambat, kira-kira seperti itu untuk beribadah. Kalau boleh setiap malam kita ada ya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, lewat mesbah doa ini kami memiliki suatu waktu yang bersama. Sebelumnya kami ya sulit juga untuk bersama. Kadang-kadang kami saya ada di luar, mungkin ada di mana, ya bisa aja. Ya, karena saya enggak kebetulan kita memulai mesbah doa ini saya sudah nge-grab ya. Iya, saya nge-grab. Sambilan kira-kira gitu ya. Tapi begitu kami komitmen untuk setiap malam jam 8, akhirnya nge-grab sudah hampir setahun. Seusia mesbah doa ini, saya tidak lagi narik. Sudah ada hampir 8 bulan. Saya tidak nge-grab lagi. Kenapa? Karena memang saya tidak mau waktu di jam 8 ini terganggu. Saya mau supaya kami bersama-sama. Nah, itu yang luar biasa. Ambil komitmen, harga yang harus dibayar adalah mengorbankan sesuatu supaya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau saya pikir-pikir, apa yang saya dapat lewat mesbah doa ini? Ya, saya sudah mengorbankan waktu saya. Ya, saya sudah memberikan semuanya untuk mesbah doa ini. Apakah saya dapatkan kolekta dari mesbah doa ini? Haleluya. Tetapi itulah komitmen supaya saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya tidak sedang mengharapkan sesuatu untuk mendapatkan lewat mesbah ini, tetapi yang saya harapkan supaya Tuhan itu melihat hati kami,
dengan komitmen kami untuk melayani lewat mesbah doa ini. Inilah yang disebut persembahan yang hidup, yang kudus lagi berkenan kepada Tuhan. Adalah pengorbanan, termasuk pengorbanan waktu, ya, perasaan, mungkin capek juga ya. Tetapi kita mau supaya tidak ada yang bolong. Puji Tuhan, diizinkan kemarin signal hilang. Dan kemudian saking semangatnya kami kembali masuk ke mobil, mau live lewat di mobil saja. Kami sambil jalan cari signal, memburu signal. Ada orang buru hantu ya. Haleluya. Ada orang yang buru hantu taruh di botol. Tapi kami memburu signal supaya live kita di Facebook Mesbah Doa ini tetap update ya di hari itu juga. Tapi ternyata diizinkan Tuhan untuk hari itu tidak bisa kami live. Karena memang nggak bisa kami dapatkan signal itu. Nah, puji Tuhan. Ini adalah komitmen kita. Ini yang dikatakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, di dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan itu ada pengorbanan. Nah, seringkali kita tidak mampu untuk mengorbankan waktu kita. Tidak mampu untuk mengorbankan sesuatu hal yang terbaik dari kita. Ya, kalau yang disebut dengan berpuasa dalam Yesaya 58 di sana, ya adalah memberikan yang terbaik dari kita. Menahan diri kita untuk menikmati sesuatu yang menurut kedagingan kita. Yang menurut kesenangan kita adalah itu yang terbaik buat kita. Tetapi itu kita korbankan dan memberikan yang terbaik itu untuk Tuhan. Tapi kalau di Yesaya itu dikatakan untuk orang-orang yang sekalipun dia berusaha, dia tidak akan mendapatkan, berikan itu kepadanya. Mungkin makanan yang terenak buat kita, tapi kalau waktu kita melihat bahwa ada orang yang tidak mampu untuk menikmati apa yang kita pegang, yang kita nikmati, berikan kepadanya, itulah puasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini, ayat ini mengajak kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan kita yang senantiasa syarat dengan segala keinginan daging, dengan segala segala sesuatu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang terikat dengan dunia ini, itu adalah sesuatu yang disebut dengan penghambat. Ya, penghambat bagi kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dia katakan bahwa jangan serupa dengan dunia ini. Karena memang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus ya dengan darah yang mahal. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Harganya mahal. Nah, oleh sebab itu dikatakan kalau kita sudah menyatakan diri mau melayani Tuhan, mau hidup dalam pertobatan, maka kita harus menghindari sesuatu hal yang menawarkan kepada kita, karena tentunya dunia ini menawarkan segala sesuatu yang lebih baik dipandang dari mata, dinikmati dengan segala bentuk hal-hal yang sifatnya keinginan daging kita. Itu tawarannya luar biasa. Setiap hari itu ada. Tetapi kembali dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah ya oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi itu hanya oleh pertobatan. Nggak bisa kita berubah di sikap kita ini kalau tidak ada pertobatan. Yang berzina akan terus berzina, yang mencuri akan terus mencuri, yang merampok akan terus merampok. Tapi kalau dia sungguh-sungguh bertobat, maka Roh Kudus sanggup untuk mengubahkan dia untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya dikatakan di sini jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi kita harus mengalami pembaharuan budi kita. Di dalam hal ini berkaitan dengan masalah sikap manusia yang ada di dalam kedagingan yang syarat dengan semua keinginan duniawi. Itulah yang harusnya dikatakan di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-5. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, ya, kenajizan dan keserakahan. Itulah penghambat iman orang untuk bertumbuh kepada kebenaran firman Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan. Itu adalah musuhnya firman Tuhan. Itu adalah sangat bertentangan. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau hidup berkenan di hadapan Allah, tidak ada jalan lain. Potong segala sesuatu
yang menyeret kita kepada sesuatu hal yang menjauhkan kita dengan Tuhan. Apa itu? Ya, saya kira tadi yang disebut berhala tadi. Karena pada dasarnya manusia syarat dengan semuanya itu. Tetapi pada malam hari ini diajarkan kepada kita supaya kita mengalami suatu pembaharuan di dalam seluruh hidup kita. Tadi saya katakan di awal, kalau kita mau hidup bertobat, jangan separuh-separuh. Sebab kalau separuh-separuh itu dikatakan sama dengan orang yang suam-suam kuku. Tahu nggak suam-suam kuku? Tidak panas tapi tidak dingin. Wahyu 3 dikatakan yang 15. Orang demikian Tuhan muntahkan. Nggak enak. Ya, nggak enak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya itu yang dimaksud menjijikan. Nah, pertobatan orang yang suam-suam kuku, ya dikatakan itu adalah hal yang menjijikan. Tuhan katakan dia akan muntahkan. Coba buka dulu dalam Wahyu. Bentar, Wahyu. Bisa di situ dibuka. Wahyu 3 ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Iya. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Lanjutkan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kata firman. Tuhan katakan dia akan muntahkan. Orang yang suam itu tidak enak. Nah, memang suam ya kita, kalau orang Manado hau-hau ya. Suam-suam atau hau-hau ya, tidak panas, tidak dingin. Nah, hal yang seperti ini harusnya dihindari. Ya, kalau dalam pengertian tentang yang abstrak itu bicara tentang dia abu-abu, tidak gelap tapi tidak terang, dia abu-abu. Dia tidak mau menjadi orang yang jahat, tetapi dia juga tidak mau jadi orang yang benar. Nah, dia ada di tengah-tengahnya. Inilah yang Tuhan. Kalau mau jahat, jahat sekalian. Di Wahyu juga dikatakan. Kalau mau benar, ya benar sekalian. Makanya di akhir zaman ini dikatakan yang benar akan semakin benar dan yang jahat akan semakin jahat. Nah, orang yang tidak mau benar dan tidak mau jahat, orang yang tidak mau jahat dan juga tidak mau benar disebut hau-hau, kalau orang Manado bilang, atau suam-suam kuku. Nah, di sini yang bicara tentang sebenarnya nggak enak banget kalau dikatakan dimuntahkan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ingat bahwa Tuhan menetapkan kita untuk menjadi umatnya, menjadi muridnya adalah harus benar-benar memperhatikan dengan baik bahwa Tuhan mau supaya segenap hidup kita. Nah, dalam hal ini di ayat yang pertama tadi. Ayat kedua ini, janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah ya oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang Tuhan mau dari kita adalah yang baik dan sempurna. Itulah yang sebenarnya yang disebut dengan persembahan yang hidup, yang baik dan sempurna, yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, ya. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ketiga ini berbicara tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan pikiran yang, ya kalau di mana dikatakan, pikirkanlah yang manis, yang di Filipi ya. Coba bacanya. Iya. Yang manis, yang sedap didengar, yang indah ya.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang benar, mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang semua adil, yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap semua yang didengar, sedap didengar, semua yang disebut semua yang kebajikan disebut dan kebajikan patut dan dipuji, patut dipuji. pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Yang Tuhan mau adalah kita janganlah berpikir sedemikian rupa, jangan yang tinggi-tinggi, tetapi pikirkanlah di dalam ukuran, ya, ukuran yang baik, yang benar, ya, sesuai dengan kehendak firman itu. Maka ini yang ada orang yang berpikir sederhana, ada orang yang dikaruniakan yang luar biasa, ya, harta, kekayaan, tapi hidupnya mau sederhana. Ini kan bagus. Ya, ini yang sebenarnya yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalamnya itu pasti tidak sombong gitu. Dia berpikir yang sederhana aja, ya. Dia tidak menunjukkan kekayaannya yang berlebihan. Itu kalau sudah menunjukkan dengan pamer gitu kira-kira ya. Nah, disinilah yang disebut sombong. Tapi saya kira yang bagaimana ya yang sebenarnya. Kalau seandainya dikaruniakan kepada kita suatu hal yang lebih dari hanya sekedar kita hidup rata-rata itu, sebenarnya disitulah ya Tuhan menuntut kita untuk kita boleh melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kira-kira seperti itu. Berpikirlah sederhana mungkin. Ya, kalau kita berpikir yang terlalu tinggi maka kita tidak akan pernah. Mungkin gini, gambarannya bahwa kalau saya memiliki segala sesuatu karena saya memikirkan yang selalu tinggi-tinggi, maka saya akan berpikir kalau boleh tidak boleh kurang saya punya. Ya, kalau boleh jangan ada yang kurang daripada saya. Dan sehingga akhirnya untuk berbagi pun sulit. Ya, untuk berbagi pun sulit. Tetapi kembali lagi, kalau kita memikirkan yang baik-baik saja, yang sederhana mungkin, Tuhan itu dia mau sesederhana mungkin. Kenapa? Gambarannya apa? Kenapa bahwa Tuhan itu memberikan suatu gambaran bahwa sesederhana mungkin? Kalau seandainya Tuhan berpikir, ngapain itu dengan umat yang sudah sebobrok itu? Ngapain aku datang ke dalam dunia? Kira-kira seperti itu ya. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, maka dia tinggalkan singgasana, dia datang ke dalam dunia, dia menjadi manusia. Tidak hanya menjadi manusia yang sekedar dia jadi manusia biasa begitu aja, tetapi dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di bawah derajat manusia. Makanya dia mengambil baskom, dia isi air, dia basuh kaki murid-muridnya. Ini sebuah teladan yang Tuhan mau supaya kita berpikir sederhana mungkin. Ya, kalau kita memiliki suatu hal yang mungkin lebih dari rata-rata daripada orang lain, tapi kita merendahkan diri sehidup kita sesederhana mungkin, kita mau melakukan apa yang menjadi cerminan yang benar sesuai dengan firman Tuhan, saya kira disinilah sebenarnya letaknya kehidupan orang yang memiliki kerendahan hati, yang itulah yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam hari ini. Janganlah kita berpikir yang tinggi-tinggi kira-kira. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi, yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, kalau kita berpikir sederhana mungkin, Tuhan sudah memberikan pengajaran tentang hal ini. Dan dia katakan di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13, dikatakan menurut kamu aku ini siapa? Dan dikatakan di sana, dikatakan bahwa guru dan Tuhan. Dan dia katakan benar. Aku adalah guru dan Tuhan. Dan kalau aku guru dan Tuhan yang membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Karena aku telah memberikan teladan kepadamu, di ayat yang ke-15. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saja kita memiliki hikmat, pengertian yang benar yang di sini dikatakan, maka tentunya kita akan sesederhana itu berpikir. Ya, dan tidak akan ada yang membawa kita untuk kita menganggap lebih daripada yang lain. Tetapi kita akan semakin mengenal Tuhan, akan semakin rendah hati kita di hadapan sesama. Nah, ini yang Tuhan mau dari kita, supaya kita tidak sombong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini ajaran tentang ayat 1 sampai dengan ayat 3 ini sebenarnya begitu luar biasa. Kita boleh belajar dari Rasul Paulus yang dia katakan, ya, luar biasa. Aku lebih dari kamu katanya. Iya, tapi aku anggap sampah semuanya itu. Ini yang luar biasa. Sebenarnya ini berbicara tentang apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah berbicara tentang keteladanan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia melihat bagaimana peranan Tuhan Yesus dia datang ke dalam dunia. Maka dia mau supaya hal itu terjadi dalam hidupnya. Dan dia mau supaya melayani. Dia melupakan apa yang di belakangnya. Dan dia mengarahkan diri apa yang ada di depan. Meraih apa? Meraih kalau dia dapat
ya ya seperti wanita yang sakit, asalku jamah jubahnya aja. Ya, yang harapan kita adalah menuju kepada satu panggilan untuk ya menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang sebenarnya. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya kira ini ya yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan sebagaimana biasanya sudah beberapa malam ini kami selalu ya share tentang firman Tuhan. Ibu Ida mungkin?